Dalam bulan suci Ramadan, selain menjaga pola makan yang baik, menjaga tubuh agar tetap terhidrasi sangat penting bagi seluruh umat yang menjalankan ibadah puasa. Dehidrasi dapat menjadi salah satu masalah yang dihadapi saat berpuasa, mengingat waktu yang cukup singkat hanya terbatas pada malam hari hingga sahur. Lalu, bagaimana tips agar tubuh tetap terhidrasi? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Berpuasa merupakan aktivitas wajib bagi umat muslim sekali setahun selama sebulan atau 30 hari. Aktivitas ini berupa menahan lapar, haus, serta segala yang dapat membatalkan kurang lebih 12 hingga 13 jam untuk di Indonesia. Laksmi Trisasmita, dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin ini, menyatakan bahwa meskipun berpuasa, metabolisme tubuh kita tetap akan berjalan. Metabolisme tubuh diharapkan tetap aktif secara normal, bahkan tanpa adanya asupan makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun dehidrasi yang dihadapi saat berpuasa adalah dehidrasi ringan, namun hal itu tetap perlu diperhatikan. Beberapa tanda dehidrasi ringan selama berpuasa dapat dilihat pada bibir pecah-pecah, kulit kering, tubuh yang lemas dan gagal fokus. Perlu diwaspadai apabila dehidrasi ringan ini berdampak pada dehidrasi sedang ataupun berat, seperti frekuensi buang air kecil sangat berkurang, urin yang mulai berubah warna gelap, dan rasa nyeri saat buang air. Kalau selama berpuasa, ciri yang paling sering yang bisa kita lihat adalah pertama ya, bibir pecah-pecah, mulut kering, kemudian bisa berdampak kepada kulit juga kering. Tapi ini semua sekali lagi adalah ciri-ciri dehidrasi ringan. Yang perlu diwaspadai adalah ketika dehidrasi ini berdampak kepada dehidrasi sedang atau berat. Seperti misalnya frekuensi buang air kecil sangat berkurang. Misalnya dalam sehari cuma 1-2 kali saja buang air kecil, itu pun hanya sedikit. Atau warna urin sudah mulai berubah menjadi yang warna yang sangat gelap, ataupun ada rasa nyeri pada saat buang air, itu yang harus diwaspadai. Yang paling bukan sederhana sih, yang paling biasa kita lihat juga ketika orang sedang berpuasa dan merasa dehidrasi, itu biasa sudah terlihat lemah, lesu, kemudian sudah tidak fokus, aktivitas sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri dehidrasi. Lebih lanjut, dosen ilmu gizi itu mengatakan bahwa untuk menghindari hal di atas, terdapat beberapa tips seperti pentingnya untuk mencukupi asupan cairan saat berbuka hingga sahur. Dalam ilmu gizi dikenal istilah 2-4-2, yang artinya sama dengan berbuka dengan 2 gelas air putih, sahur dengan 2 gelas air putih, dan 4 gelas air putih pada malam hari. Pada umumnya, tubuh membutuhkan cairan dalam sehari paling sedikit adalah 2 liter. Dalam mencukupi asupan cairan ini, tentunya harus dibarengi dengan asupan makanan bergizi. Kalau ditanya tipsnya supaya bisa untuk bertahan ya, karena tidak minum, tidak makan selama 12 jam lebih, yang pertama adalah harus mencukupi sekali yang namanya asupan cairan, asupan air dikala kita diperbolehkan untuk minum, misalnya dikala sahur, dikala berbuka, dan dikala malam hari. Yang paling dekat dengan istilah kebutuhan cairan pada saat berpuasa adalah dengan istilah 2-4-2. Jadi berbuka dengan 2 gelas air putih, pada saat sahur juga 2 gelas air putih, dan pada malam hari 4 gelas air putih. Kalau mau lebih rinci lagi, bisa 4 gelas air putih itu pada saat berbuka, setelah berbuka 2 itu, sebelum tarawih 1, setelah tarawih 1, dan juga sebelum mau tidur itu bisa 2 gelas lagi. Jadi komplit lah, karena tubuh kita sebenarnya butuh setidaknya cairan dalam tubuh itu per harinya itu paling sedikit adalah 2 liter. Jadi itu dari cairan yang kita bisa hitung ya, artinya dari minuman yang bisa kita takar, bisa dari gelas, bisa dari botol. Tapi kalau cairan lainnya bisa sumbernya dari makanan, bisa sumbernya dari buah-buahan, sayur-sayuran. Selain itu, terdapat beberapa makanan dan minuman yang disarankan untuk dihindari karena dapat berdampak pada hidrasi tubuh kita. Contohnya, saat sahur tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan terlalu asin, pedas, serta berkafein. Makanan yang terlalu asin menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit pada tubuh, sehingga akan lebih cepat mengalami dehidrasi.
Sementara minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau teh akan berdampak pada frekuensi buang air kecil yang berlebihan. Ini karena kandungan kafein dapat merangsang tubuh untuk terus-menerus buang air, sehingga menyebabkan kehilangan cairan lebih banyak saat berpuasa. Saat berbuka itu lebih ke fokus, kan biasa kalau berbuka itu orang-orang memilih minuman yang atau makanan yang lebih manis ya untuk mengembalikan energinya, tapi yang perlu diwaspadai adalah takarannya. Seberapa banyak sih yang perlu kita konsumsi makanan manis, karena pada saat kita mengkonsumsi makanan manis, keinginan kita untuk mengkonsumsi cairan itu malah akan berkurang. Alhasil tidak tercukupilah cairan pada saat berbuka puasa. Kemudian pada saat berbuka puasa lagi yang banyak terjadi adalah orang-orang lupa kalau pada saat berpuasa itu kan elektrolit di dalam tubuhnya sangat berkurang ya. Kalau pemenuhannya selain dengan air putih bisa dengan mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa sangat membantu untuk mengembalikan cairan di dalam tubuh kita, terutama bagian elektrolit, penyimbangan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya, Laksmi, sapaan dosen ilmu gizi itu mengatakan bahwa selain air putih, air kelapa juga baik dikonsumsi saat berbuka puasa. Karena air kelapa dapat membantu mempercepat proses keseimbangan cairan dalam tubuh yang telah hilang kurang lebih 13 jam selama berpuasa. Selain itu, penting untuk juga menjaga pola dan kualitas tidur. Saat tidur, metabolisme tubuh akan tetap berjalan. Pada masa ini terjadi proses seperti pemulihan tubuh, pembentukan cadangan energi, dan pembentukan keseimbangan cairan. Sehingga saat tidur mulai terganggu atau tidak tercukupi dapat menyebabkan kekurangan cadangan tubuh, terutama energi dan cairan yang tidak dapat digunakan saat berpuasa. Secara umum, durasi tidur yang normal berkisar sekitar 5 hingga 8 jam. Jika kurang dari durasi tersebut, dalam jangka panjang dapat menyebabkan anemia ataupun penyakit lainnya. Dengan memperhatikan bahaya serta tips, diharapkan umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa mengorbankan kesehatan mereka dan tetap terhidrasi dengan baik. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.